Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan zikrullah, menyamakan frekuensi kalbu kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Ar-Rayyan, Bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah membangunkan kita setelah tidur kita, diberikan kesempatan untuk bersujud kepadanya, ruku kepadanya, menyebut asmanya, menikmati karunia-karunia-Nya, baik imaniyah, ruhiyah maupun jasadiyah, sehingga kita semua bisa ngumpul di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bukan hanya sehat lahirnya, tapi juga sehat batinnya. Ini menunjukkan kalau Bapak, saudaraku yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbu wa man lam yuhibbu. Allah karuniakan dunia itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Kalau masalah jabatan, Fir'aun juga jadi raja. Masalah jadi pimpinan, Namrud juga jadi pemimpin saat itu. Kalau masalah harta, Qarun juga kunci gudang emasnya saja dipikul 4 orang nggak kuat, dikasih itu. Abu Lahab mengumpulkan sekian banyak keping emas, Abu Jahal. Kalau masalah dunia, Allah kasih yang dicintai maupun tidak dicintai. Jabatan, Haman dikasih jabatan menteri sama Fir'aun. Itu dunia. Nabi Sulaiman juga dikasih orang yang soleh, perbendaharaan dunia ini. Karena memang soal dunia, kata Nabi, diriwayatkan oleh Imam Hakim, innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbu wa man lam yuhibbu. Allah kasih dunia ini kepada hamba yang dicintai maupun tidak dicintai. Orang-orang kafir juga dikasih kekayaan, kenikmatan, jabatan dikasih. Lalu wa innad din la yu'tihi illa may yuhibbu. Agama ini, keislaman ini, tauhid ini tidak Allah kasih kecuali hamba-hamba yang dicintainya. Ini menunjukkan siapapun yang hadir
baik jamaah yang hadir ini maupun jamaah YouTubia, jamaah Facebookia. Ini kalau mau mendengarkan nasihat-nasihat ini, nasihat yang mengajak membesarkan Allah, mengajak mengesahkan Allah, ini menunjukkan hamba-hamba yang dicintai Allah. Semoga Allah cintai kita semuanya. Karena ini tidak diberikan kecuali hamba yang dicintai Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya melebihi nabi yang lain, cinta dan sayang terhadap umatnya. Betapa tidak jaminan surga untuknya. Para malaikat siap menyambutnya. Pintu neraka ditutup darinya. Beliau tetap menangis, menangis dan menangis. Ya Rasulullah, lima tabki? Tanya Jibril. Wahai utusan Allah, kenapa engkau masih menangis? Bukankah para malaikat siap menyambutmu? Bukankah pintu surga dibukakan untukmu dan pintu neraka ditutup darimu? Ya Jibril, ummati. Ya Jibril, ummati, bagaimana nasib umatku, hai Jibril? Rasulullah menangis bukan meratapi dirinya, bukan menangisi keluarganya, tapi beliau sebut ummati, ummati ya Jibril, bagaimana nasib umatku? Allah yang Maha Rahim, Rahman Rahim, Maha Rauf, Maha Wadud, Maha kasih sayang, Maha mencintai, segera memberikan kabar melalui Jibril, Qul li Muhammad jannati haramtu ala sairil umam, surgaku aku haramkan terhadap seluruh umat sebelum umat Muhammad memasukinya. Karena Nabi Muhammad adalah Al-Fatih yang membuka pintu surga. Beliaulah pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Sehingga jaminan surga untuknya belum juga membuat beliau senang sebelum umat ini ada jaminannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka faqarda. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata Nabi, walan arda wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak ridho kalau masih ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Maka syafaati haqqan li ahlil kabair. Syafaatku itu juga berlaku, berhak juga dimiliki untuk mereka pendosa besar. Ada yang sudah bersyahadat, sudah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia jatuh pada lubang perzinaan, dia makan yang haram, korupsi, mereka pun akan mendapatkan syafaat walaupun nanti belakangan, tapi ada kesempatan itu. Inilah yang namanya kalimatun hak, kalimat yang benar, kebenaran yang absolut. Siapapun yang bersyahadat, maka dia ada kesempatan untuk mendapatkan surga karena telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Namun keterangan seperti ini bukan mendorong kita untuk berlaku maksiat, bukan. Ini betapa besarnya syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Berapa hebatnya kalimat tauhid itu. Jadi walaupun amalan kecil pernah berbuat sebesar darah, ada perhitungannya. Karena dia telah membawa kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi kita berharap semua yang hadir, kita semua, jamaah semua, tidak ada yang mampir ke dalam api neraka. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas Ar-Rauf, Allah yang maha santun, Allah yang maha penyayang. Ar-Rahman, Rahmaniyah Allah berlaku bagi orang mukmin, orang kafir di dunia ini. Tapi Rahimiyah Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, yang mukmin. Rahim hanya untuk orang yang beriman. Bagaimana Rauf? Ini ada yang mirip-mirip. Rauf juga penyantun, juga penyayang.
ada juga wadud. Rauf, kasih sayang yang melimpah. Sebagian ulama menjelaskan kasih sayang yang ada hubungannya dengan hubungan tali kekeluargaan. Maka ketika menyiksa, ketika menghukum orang yang berzina, merajamnya, wala ta'khud bihi marofatan. Kamu nggak boleh belah kasihan, walaupun untuk anakmu, walaupun untuk saudaramu. Kalau memang dia berzina, ya rajam. Kalau hukum Islam ya gitu. Hubungannya belas kasihan, nggak boleh. Tapi rahim tetap ada di situ. Kenapa? Dia dihukum di dunia, akhiratnya dia selamat. Rahim hanya untuk orang yang beriman. Ketika ada seorang pezina Bani Makhzumiyah, dia berzina, kalau kemudian dia sudah melaporkan dirinya kepada Rasulullah minta dihukum. Bagaimana bayi dalam kandunganmu? Dia pergi. Sebenarnya dalam beberapa keterangan ulama, Nabi ini ngasih kesempatan dia pergi. Kalau nggak balik juga Nabi nggak akan mencari. Tapi ketika dia sudah melahirkan, tetap juga dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hukumlah saya takut akan adab di akhirat. Apa Nabi menghukum? Tidak. Siapa yang menyusui bayi itu? Dia sudah menyusui 2 tahun. Dia datang lagi sampai 3 kali dia minta dihukum untuk urusan akhirat. Dia takut akan hukum akhirat. Tapi akhirnya juga dilaksanakan. Ketika dia sudah dilaksanakan hukumnya, masih ada juga yang mencela. Ahzanakallah, Allah menghinakanmu. La'anakallah atau la'anakillah, Allah melaknatmu. Jangan katakan demikian. La tu'inu 'ala syayatin, jangan kamu tolong, jangan kamu bantu setan. Dalam riwayat itu disebutkan taubatnya perempuan berzina ini kalau dibagikan 40 pendosa besar, itu masih sisa. Dia memang di dunianya sepertinya tersiksa, jadi rajam, tetapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada rahimnya. Di dunianya wala ta'khud bihi marofatan. Maka disebutkan ada hubungan belas kasihan yang sifatnya hubungan saudara. Tapi dalam keterangan yang lain, ra'fah itu kasih sayang yang melimpah. Kasih sayang yang melimpah. Kalau rahim ini ketika seseorang memberi sesuai dengan kebutuhan peminta, ada hubungannya dengan keperihan hati. Ketika orang itu miskin, dia butuh makan, ya dikasih makan, itu rahim. Ada orang yang minta kepada saya 50.000 buat makan, saya kasih 50, rahim. Tapi kalau Ra'uf ini butuh berapa? 50.000. Saya ada 500, saya kasih 500. Ra'uf, dia bukan sesuai dengan keperluan peminta, tapi saya punya lebih dari itu, saya kasihkan. Itulah Ra'uf. Dalam Al-Quran kata Ra'uf terulang 11 kali. 1 diantaranya mensifati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 10 mensifati Allah, Asmaul Husna, Ar-Ra'uf. Seakan-akan ada isyarat Ra'ufnya Allah. Kalau kamu ingin melihat gambaran dunia, lihatlah manusia paling sempurna, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kalau ini bahasan Asmaul Husna, kita bahas dulu bagaimana Ra'ufnya Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat penyantun, sangat pengasih, lagi maha penyayang. Dulu orang-orang yang sudah sholat menghadap kiblat Masjidil Aqsa 16 bulan lamanya, kurang lebih para sahabat menghadap Masjidil Aqsa. Dulu Nabi berada di selatan Ka'bah, jadi menghadap Masjidil Aqsa otomatis itu menghadap Masjidil
Haram. Ketika pindah di Madinah, Nabi ini keberatan sholat menghadap Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Sampai akhirnya turun wahyu. Nabi sering melihat ke atas, nunggu-nunggu wahyu datang, menunjukkan wahyu itu bukan kemauan Nabi, tapi dia adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu kapan wahyu datang, Jibril datang, sampai akhirnya turun wahyu. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram di Madinah, tepatnya di Masjid Qiblatain. Yang haji umroh mampir masjid dua kiblat. Ada riwayat salat duhur atau salat asar, yang 2 rakaat Masjidil Aqsa menghadapnya, yang 2 rakaat beliau menghadap bersama para sahabat menghadap Masjidil Haram. Nah, di antara mereka protes. Lalu amal-amal kita yang dulu gimana? Kita menghadap Masjidil Aqsa sudah salat berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Salah dong selama ini. Apakah amal itu sia-sia? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekali-kali Allah enggak menyia-nyiakan amalmu, enggak menyia-nyiakan keimananmu. Mungkin juga ada amaliah kita yang dulu salah sebelum ngaji, belum benar, salatnya belum khusyuk. Betul. Ada yang belum benar, ada yang belum khusyuk. Lalu gimana dong amal kita? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak menyia-nyiakan amalmu. Kan tahunya kamu ya baru itu. Dulu belum khusyuk, lah memang belum tahu ilmu khusyuk. Dulu sholatnya baru syariat, belum bermakrifat, belum tahu ilmu syariat, ilmu ma'rifatnya. Syariatnya juga belum sempurna. Baru sekarang belajar ma'rifatullah, yang sholat bukan hanya zahirnya, batinnya ikut sholat. Dulu cuma zahirnya aja, kadang-kadang masih gugur kewajiban. Sholat menjadi beban dulu. Betul. Sholat jadi beban dulu. Tapi sekarang bagaimana sudah bisa menikmati? Maka di situ bagaimana salat kita yang dulu belum sesempurna yang sekarang? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan amalmu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia, an-nas jamak dari insan. Semua manusia, Rauf, Rahim. Terhadap semua manusia sangat Rauf, melimpah kasih sayangnya. Rahim, memang ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Sehingga yang selamat ya orang yang beriman, yang dia punya keyakinan bahwa la ilaha illallah. Sempurnanya ada pada rukun iman. Allah sangat belas kasihan. Maka terhadap mereka yang hadir di majelis ilmu, kita berbaik sangka. Memang ini majelis yang mulia. Terhadap yang belum datang, barangkali ada yang namanya kesusahan yang membuat dia tidak bisa hadir. Ada yang datang ke majelis ilmu, jamaahnya banyak. Ada yang jualan bakso di luar, ada yang jualan mie, kok dia nggak mau ikut ngaji. Barangkali dia ikut ngaji dari luar. Kita berbaik sangka. Yang kedua, boleh jadi dengan jualan itu bagi dia lebih utama di sisi Allah. Kenapa? Karena keluarganya membutuhkan nafkah untuk itu. Dia juga memperoleh kebaikan. Jangan dianggap yang baik yang ngaji doang. Karena ada seorang pemuda, Nabi lagi ngaji, menyiapkan para sahabat untuk berjihad. Ada pemuda lewat, wah celaka itu kalau dia mau berjihad fisabilillah. Pemuda itu kuat hebat. Jangan katakan demikian. Kata Nabi, lau kharaja liwalidihi sigor liwaladihi sigor fisabilillah, liwalidihi fisabilillah, linafsihi fisabilillah. Kalau dia keluar rumah mencari yang halal untuk keperluan anaknya yang kecil, membutuhkan ASI, membutuhkan air susu dan lain sebagainya, keperluan hidupnya fisabilillah, tolabul halal itu fisabilillah. Kalau dia lagi mencari buat kebutuhan orang tuanya yang sudah renta, fisabilillah. Kalau dia lagi mencari buat kebutuhan dirinya supaya enggak meminta-minta, fisabilillah, itu pun juga fisabilillah, di jalan Allah. Jadi kebaikan itu luas. Maka jangan juga, ini ada orang yang sudah rajin, dia rajin apa? Sudah sholat subuh dia zikir sampai syuruk. Kadang-kadang menyepelekan orang yang keluar masjid zikirnya dikit. Boleh jadi dia zikirnya sambil jalan.
Zikirnya bukan hanya sambil duduk, nanti di atas kendaraan. Maka Al-Quran bilang kan, fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Berzikirlah kamu mengingat Allah dengan qiyam berdiri, dengan qu'udan duduk, au junubihim wa ala junubihim atau berbaring. Jadi di sini luas sekali pemahamannya. Ada yang maunya zikir lama duduk sampai syuruk. Yang sudah sampai syuruk jangan juga memaksakan atau mengajak dengan begitu ketatnya, ayo sampai syuruk, ayo sampai syuruk. Mungkin dia satu ada keperluan lain yang belum bisa sampai di situ. Walaupun ada juga yang sungguhnya memang belum mengerti keutamaan zikir sampai syuruk. Dia seperti haji dan umroh tamah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, sempurna sampai 3 kali. Pahalanya kita duduk di majelis ini, ngaji begini, atau zikir, atau baca Quran. Nanti sampai syuruk kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Sempurna. Derajat hadisnya hasan, baik, dapat diamalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Orang kadang membayar mahal untuk haji umroh, apalagi di masa pandemi harus pakai dikarantina, pakai tes PCR dan lain-lain. Kita di sini di Masjid Ar-Royan duduk, nanti pulang membawa pahala haji umroh. Alhamdulillah. Kadang-kadang nggak kita sadari gitu, tapi itu diberikan Allah. Allah karuniakan begitu melimpah. Allah itu Raufur Rahim, sangat belas kasihan, sangat penyantun kepada hamba-hambanya. Bahkan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Al-Quran sering menggunakan bahasa kita insaniyah, jual beli. Jadi kita hidup ini seperti orang berjual beli. Ada orang yang pagi hari menjual dirinya untuk membeli surga, tapi ada orang berpagi hari sampai sore hari menjual dirinya membeli neraka. Kok neraka dibeli? Iya, karena dia telah menukar seluruh aktivitasnya untuk kegiatan yang membuat dia terjerumus dalam api neraka. Perhatikan bagaimana Allah memberikan gambaran orang yang telah menjual dirinya untuk mencari keridhaannya, membeli surga dalam surah Al-Baqarah 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang dia menjual dirinya mencari keridhaan Allah, mengorbankan dirinya. Dulu ibunya Maryam berjanji, nanti anakku biarlah dia berada di jalan Allah. Inni nadartu laka ma fid batni muharraran fataqabbal minni. Ibunya Maryam, istrinya Nabi Zakaria, sesungguhnya aku bernadar anak dalam kandungan ini muharraran, biarlah dia menjadi seseorang yang dia benar-benar menjadi hamba Allah, semua hidupnya untuk di jalan Allah. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nadarku ini, terimalah pengorbananku ini. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika dia melahirkan, ya Allah, kok dia perempuan? Kan sudah aku bernadar supaya dia ada di fisabilillah. Ternyata anaknya perempuan, Siti Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha tahu terhadap yang dilahirkan. Terus bagaimana? Maka akhirnya Maryam pun karena sudah dinadarkan, dia diperintahkan untuk senantiasa berzikir di samping mihrab. Dia beribadah kepada Allah, membersihkan masjid, kalau bahasa kita, membersihkan tempat ibadah. Dia menjadi pelayan di tempat ibadah itu. Dia berzikir, tetapi ketika saat itu dia berzikir, sering ada kejadian yang luar biasa. Ini
bukan istri Nabi Zakaria ya. Zakaria ini saudaranya dari keluarganya, yang dia itu pamannya, yang akhirnya memeliharanya. Di dalam undian itu Zakaria yang mendapatkan tugas untuk membesarkannya. Falamma dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, di kamar Maryam itu ternyata selalu ada rezeki. Dia membawakan makanan, tetapi di sana sudah ada makanan yang lebih enak. Qala anna laki hadha. Hai Maryam, dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah. Dia dari sisi Allah. Rupanya Allah turunkan langsung makanan surga, rezeki langit. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kasih rezeki, Allah berikan rezeki, limpahkan karunia rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya rezeki dari langit. Nah, ini manajemen langit, dia dekati Allah. Allah karuniakan rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka dalam bahasa Al-Quran yang lain. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah, ada yang berjihad, ada juga mereka yang bergerak di bidang sosial. Jadi Allah itu membagi, innallaha qassama arzaqa bainakum kama qassama akhlaqa bainakum kama qassama arzaqa bainakum. Allah bagi yang namanya akhlak, bagaimana skill di antara kalian itu beda-beda. Sebagaimana Allah bagi rezeki di antara kalian. Ada yang ahli sholat, dia dapat nur Muhammad, cahaya Muhammad dari bagian senang sholatnya. Nabi Muhammad senang sholat, sampai bengkak kakinya beliau sholat. Ada orang yang rajin sholat. Ada orang yang dapat nur Muhammad, cahaya Muhammad dari rajin sodakohnya. Nabi Muhammad kalau sodakoh seperti angin berhembus. Dia sedang sodakoh. Santunan bukan nunggu tahunan, bulanan, setiap pekan, bahkan pagi sore dia bersodakoh. Ada juga orang yang dapat nur Muhammad menjadi ahli Quran, sehari khatam Quran. Kita dapat bagian mana? Maka ketika Maulidun Nabi, dzikru Maulidin Nabi, kita ambil bagian yang mana? Mengingat kelahiran Nabi, itu mengingat syariat dan ajarannya. Kemarin kami di tempat yang namanya para khufat ahli Quran, pas Maulidul Rasul, mereka mewisuda yang hatam-hatam Quran untuk mendapatkan sanad dari pagi sampai siang, dari jam 4 sampai jam 1 siang itu selesai 30 juz. Dia ambil dari bagian Al-Quran. Saya nggak mampu Ustaz, saya mampunya sebulan hatam sekali, itu pun bagus. Maka kita ambil bagian yang mana, dapat nur dari cahaya yang mana. Ada yang bagian sosial, yang yatim piatu, orang-orang yang dia bergerak di bidang sosial, memperingati Maulidun Nabi dengan apa? Dengan berderma, dengan berbagi. Kalau Nabi Muhammad semua ada, memang yang paling sempurna. Tapi kita yang bagian mana kita ini? Harus ambil bagian. Kita kembali lagi. Mereka menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah sangat rauf, penyantun kepada hamba-hambanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Hari itu tiap-tiap seseorang, kullu nafsin, setiap diri, setiap yang bernafas, ma'amilat min khairin muhdara, setiap yang diamalkan itu dihadirkan, muhdara. Hadir kita nih subuh, yang datang di depan di saf pertama, saf kedua beda, muhdara. Dihadirkan setiap kebaikan. Min khairin,
Termasuk seorang walaupun cuma mengut sampah kecil, ya, jangan sampai ada yang ngotorin masjid, dia pungut. Muhdara, termasuk ada yang mohon maaf ngotorin teman, dia nggak mau mungut. Muhdara, ditunjukkan kebaikan dan keburukan itu. Muhdara, ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in, dan apa yang dia lakukan dari keburukan. Kalau dulu contohnya membuang dahak di masjid, hampir sekarang nggak ada hampir gitu. Tapi ketika itu dilakukan nanti ada muhdara. Dan ketika ada keburukan yang dia lakukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seseorang yang sudah beramal buruk, nanti dia ingin, ya Allah, kalau seandainya amal buruk ini dengan dirinya dijauhkan sejauh-jauhnya. Setiap diri mungkin pernah berbuat buruk kecuali Nabi yang maksum. Tapi Allah sayang pada orang-orang yang beriman. Keburukan ini gak diumbar. Nanti didatangkan orang yang beriman ini. Ata'rifu dzambakada, kata Allah, hai hambaku, kau berbuat dosa ini kan? Naam, benar ya Allah. Ata'rifu dzambakada, kau berbuat dosa ini kan? Benar ya Allah. Ata'rifu dzambakada, kau berbuat dosa ini kan? Benar. Naam ya Allah, bala. Dia nggak bisa ingkar lagi. Allah yang bertanya. Tapi di situ indahnya Allah tutupi. Satartu laka fid dunya wa ghafartul an. Dulu di dunia aku tutupi, sehingga kita bisa mulia dengan satir indah dari tutupan Allah. Orang-orang nggak tahu keburukan kita, Allah tutupi. Satartu laka fid dunya wal an, dan sekarang di akhirat ghafartul an, aku ampuni. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan itu. Amin. Fayu'ta min hasanatihi, lalu dikasih yang baik-baik. Tadi kan seharusnya kan muhdara. Tapi karena Allah Rauf Rahim sama orang yang beriman, maka saat itu semua ditutup sama Allah yang buruk. Lalu fayu'ta min hasanatihi, yang baik-baik diberikan, sehingga dia menerima catatan dari sebelah depan dan dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun mereka yang menerima kitab dari sebelah kanan, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Keluarga itu tafsirnya dua, keluarga hubungan darah yang sesama iman, dan keluarga sesama iman yang gak ada hubungan darah. Kayak kita ini ngumpul di Masjid Ar-Rayyan, keluarga Ar-Rayyan. Wa yanqalibu ila ahlihi, kita semuanya akan keluar dan akan ketemu nanti ini. Keluarganya akan ketemu. Kalau sekarang berbincang tentang surga, nanti di surga berbincang tentang dunia. Dulu kita pernah mengaji, dulu kita pernah sujud bareng, ibadah bareng. Itu yang kita kenang. Kita nggak akan mengenang rumah yang megah, mobil yang mewah, itu semua nggak akan kita kenang. Yang kita kenang ya ini, kita sudah pernah duduk di majelis bersama-sama berma'rifatullah, mengenal Allah, bagaimana raufnya Allah, dan sekarang kita semua sudah merasakan itu semua. Alhamdulillah. Maka disebut majelis ilmu, majelis zikir yang dia mengajak mengingat Allah, ini sebagai raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Kalau dalam istilah guru kita Ustadz Arifin Ilham almarhum, surga sebelum surga, surga sebelum surga. Kalau kata Nabi yaitu idza marartum bi ahlil jannah, kalau kamu bi riyadil jannah, kamu lewat taman-taman surga, mau riyadul jannah, majlisul dzikir, majlisul ilmi, maka fartau, mampir, jangan kamu tinggalkan majelis itu. Dan orang-orang yang membuat kamu dekat dengan Allah, jangan kamu lepas. Siapa itu orang-orang yang membuat kamu dekat kamu dengan Allah? Idza ru'u dzakarullah. Kalau kamu melihat orang itu, kamu ingat Allah.
dia mengajak, membicarakan kepada Allah. Ada seorang yang walaupun disebut ustaz, tapi setiap ketemu yang disebut dunia, bisnis. Tidak, kita tidak. Kita ajak bagaimana warabbaka fakabbir, terhadap Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ini bukan hanya pakaian zahir, tapi juga pakaian batin. Habib Umar bin Hafid menyampaikan, sebagaimana kau bersihkan wajahmu agar indah dipandang manusia, hendaklah engkau bersihkan hatimu agar indah dipandang Allah. Wajah ini indah, ganteng, tampan, rupawan, yang perempuan cantik, itu karena bersih. Kalau kotor, hilang itu keindahannya. Sebagaimana wajahmu kau bersihkan sehingga terlihat indah dipandang manusia, bersihkan hatimu agar dia indah dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak memandang wajah ini, nggak memandang ke pakaian ini. Memang benar, ke masjid khudhu zinatakum, ambil pakaianmu yang baik, perhiasanmu ke masjid, jangan pakai pakaian yang jelek. Itu benar secara syariat. Tapi secara batin dan hakikat, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak memandang wajahmu, wala ajsamikum, badanmu, pakaianmu, dohirmu, walaki yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang adalah hatimu. Nah, di sini pentingnya bersyariat dan bermakrifat gitu. Artinya nggak benar juga, kan Allah nggak mandang pakaian kita, jadilah ke masjid pakai kaos oblong, asal-asalan, paham liberal. Kan hatimu tuh, bukan begitu. Harus digandengkan satu ayat dengan ayat berikutnya, satu hadis dengan hadis berikutnya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketika kita menggunakan Islam secara syariat dohir tadi, ya pakaiannya yang bagus, tapi juga jangan melampaui batas. Orang biasa pakai pakaian seperti ulama, mau pakai udung-udung, pakai sorban, pakai jubah. Orang biasa padahal dia nggak berilmu, sehingga nanti ada suatu masalah kalau dalam istilahnya, dalam kondisi tertentu ternyata imamnya nggak datang, khatibnya nggak datang, orang akan tunjuk dia. Ini terjadi di kisah nih. Wah, ini ada ulama nih. Dia tiap ini datang ke situ. Jumat juga pertama datangnya, di sop pertama, depan mimbar, pakai jubah gitu. Selama ini sih orang ya happy aja, nggak menuduh dan lain-lain, nggak. Tapi suatu saat khatibnya nggak datang, dia ditunjuk, nggak mau, nggak bisa. Dalam beberapa riwayat, karena ada khatib baru di situ, dalam keterangan itu, dia ketika dia sudah berkhutbah, ini ada ulama besar ini. Ada ulama besar, saya nggak enak jadi imam, biarlah dia jadi imam. Didorong sama khotibnya gitu. Karena didorong-dorong nggak mau juga gitu. Ketika dia nekat mau, ternyata Fatihah aja nggak hafal gitu. Entah karena grogi dan lain-lain. Kenapa? Dia berpakaian yang melampaui dari batasnya. Tetap sewajarnya. Pakaian yang bagus tetap sewajarnya. Jangan sampai melampaui batasnya. Kenapa? Ya akhirnya nanti terjadi fitnah. Nah, kita kembali lagi. Itu pakaian dohir, tapi juga harus kamu baguskan pakaian batinmu. Pakaian batinmu itu ya, bagaimana rohani kita, kolbu kita. Karena Allah memandang hatimu. Ketika kita bertakbir tadi, membesarkan Allah, Allahu Akbar, itu lafaz dari lisan kita, tapi kolbu kita benar-benar mengagungkan Allah. Allah memandangku, Allah lagi memperhatikan aku. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah lagi melihatmu, memandangmu. Dalam perjumpaan begini, Allah lagi memandang kita dengan kasih sayangnya. Tadi kan saya sampaikan ada 10 itu. Saya nggak akan bahas semua. Satu lagi tentang kepada Allah dulu, nanti baru terakhir bagaimana raufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia secara zahir terlihat, sejarahnya tertulis, tapi kalau kepada Allah
Ini kan ayat-ayat suci yang menyampaikan. Wujudnya, manifestinya kayak apa? Itu manifestasinya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ternyata bukan hanya orang-orang yang suci dari keburukan, pun orang-orang yang pernah berbuat buruk pun masih mendapatkan raufnya Allah. Allah terima taubat para nabi, Allah terima taubat para sahabat. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah menerima taubat para nabinya, an-nabi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sangka kalau tobat Nabi Muhammad seperti tobat kita. Salah Nabi Muhammad seperti salah kita. Nabi itu salah itu ketika meninggalkan yang paling utama, mengambil yang utama itu udah dianggap salah buat Nabi. Meninggalkan yang paling bagus, mengambil yang bagus itu dianggap salah. Kalau kita udah dianggap benar gitu. Nggak sengaja dia berbuat salah, karena salah dalam mengukur, itu pun sudah dianggap salah buat Nabi. Ada 6 pemimpin para raja. Ukuran dakwah kalau para raja ini masuk Islam, itu anak buahnya, rakyatnya, kepala sukunya udah masuk Islam, itu anak-anak dari suku-sukunya itu sudah ngikut nanti. Ini secara kalkulasi ya, kalkulasi secara akal. Beliau berdakwah dengan 6 orang ini. Ada orang buta datang. Udah gitu kayak ngerusuhin Nabi lagi, bercengkrama, berdakwah sama para raja ini, para pemimpin-pemimpin suku. Nabi bermuka masam karena seakan-akan terganggu, dakwahnya terganggu. Padahal lagi mengharapkan para raja masuk Islam. Dia mendapatkan hidayah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun teguran Allah, telah bermuka masam ketika datang kepadanya orang yang buta. Orang buta tadi melihat Nabi bermuka masam enggak? Enggak ngelihat, padahal enggak tersakiti juga itu. Kan orang buta enggak ngelihat gitu. Tapi Allah tegur, sikap kayak gitu kepada orang buta aja enggak boleh. Apalagi kepada orang yang melihat. Nah, sekarang betapa banyak orang yang bermuka masam gitu, padahal sesama muslim. Padahal dia melihat. Maka antalqo wajhaka biwajhin taliqin. Hendaklah engkau bertemu saudaramu walaupun dengan wajah yang bermuka ceria. Jangan bermuka masam itu udah dosa. Nabi bermuka masam sekali saja sama orang buta ditegur. Kita berapa banyak bermuka masam sama anak buah, bermuka masam sama istri gitu. Dosa enggak itu? Dosa, tapi dianggap biasa. Nabi ditegur kayak gitu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan kamu nggak tahu, boleh jadi itu yang buta yang dapat hidayah. Ternyata benar Umi Maktum, dia akan menjadi muadzin Rasulullah. Yang 6 raja tadi nggak dapat hidayah gitu. Kalkulasinya kalau 6 raja masuk Islam, yang lain ngikut gitu. Tapi itu laisa 'alaika hudahum. Bukan atas urusanmu untuk memberikan hidayah. Untuk menyampaikan hidayah itu orang sehingga mendapatkan hidayah, itu urusan Allah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah yang berikan hidayah. Tapi apa kemudian berhenti berdakwah? Enggak, secara syariat harus berdakwah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar bisa mengajak ke jalan yang lurus. Aplikasinya dalam keluarga. Yang penting ngajak istri, anak, ayo subuh, ayo tahajud. Kok enggak mau? Ya wes. Rasa marah, nggak usah muring-muring, gitu, nggak usah marah-marah, cukup sampai ngajak di situ aja, nggak juga memaksa, karena agama ini bukan paksaan tapi kesadaran. Tapi mendiamkan nggak boleh juga. Inilah pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasih dalam kebenaran dan kesabaran. Yang sabar bukan hanya yang diajak. Yang ngajak juga harus sabar. Karena kadang-kadang yang ngajak nggak sabar, malah marah. Setannya pindah dari yang diajak kepada yang ngajak gitu. Allah terima taubat Nabi, Muhajirin, Ansor, mereka yang ikut di dalam peperangan yang menyulitkan, perang Tabuk.
Kita lihat gambaran saat itu ikut perang itu sampai kehabisan bekal. 2 hari cuma makan korma 1. Ada riwayat sampai 3 hari, korma 1. Gimana korma 1 buat 3 hari? Dibungkus kain itu kurma, dimut-mut, kurmanya bungkus kain dimut, sampai begitu tuh para sahabat. Allah terima tobat mereka semua. Kita nggak nyampe segitulah. Diajak sholat subuh, ngaji sampai suruh dapat sarapan. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Tapi ini umat akhir zaman sudah mau begitu juga, alhamdulillah. Karena nggak semuanya mau gitu. Ini hamba-hamba yang pilihan Allah ini. Ya Rabbal Alamin. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap mereka itu sangat rauf, belas kasihan, sangat penyantun. Nah, terakhir nih. Ini terakhir sebagai penutupnya sebelum syuruh. Kenapa? Sebagai manifestasi raufnya Rasulullah kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu, pakai penguat lakot taukid, benar-benar sungguh, ja'a telah datang. Kalau datang itu berarti aktif atau pasif? Aktif. Nabi Muhammad datang, aktif. Dakwah itu aktif. Kita pengen dapat hidayah harus aktif. Ja'akum, kepadamu Rasul, seorang Rasul. Artinya dia datang bukan kemauan dirinya. Dia sebagai utusan Allah. Allah yang mengutus. Sebagai utusan, maka dia membawa misi yang mengutusnya. Apa misinya? Supaya umat ini mengenal Allah, ma'rifatullah, menyembah Allah, liya'budun, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas menyebutkan itu tafsirnya liya'rifun, mengenal Allah. Min anfusikum, dari dirimu, dari manusia juga. Kenapa yang diutus bukan malaikat? Seandainya Allah utus Nabi itu malaikat, diwujudkan manusia juga. Karena manusia tidak bisa melihat malaikat. Dan kalau yang diutus malaikat, manusia akan punya alasan nanti. Kan dia malaikat, taat wajar, namanya juga malaikat, nggak punya nafsu. Enggak, Rasulullah itu bukan malaikat, dia manusia. Tapi manusia ini kalau dia taat kepada Allah, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Maka sampai di aros, di bawah aras, malaikat cuma sampai Sidratul Muntaha, sampai di sini makomku ya Rasulullah, Anda ambil sendiri, Anda datang sendiri menghadap Allah. Maka ketika disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, Allah para malaikat selalu berselawat karena menggunakan fi'il mudhari', yusalluna, sekarang dan yang akan datang. Saya pas membaca ini berpikir, kan Allah dan malaikatnya sudah senantiasa berselawat untuk Nabi. Kenapa kita disuruh berselawat? Yang artinya selawat kita, ya Allah limpahkanlah selawat rahmat untuk Nabi Muhammad. Kan nggak usah kita minta pun Allah sudah berselawat. Nggak usah kita minta pun malaikat sudah berselawat dan selalu berselawat. Kenapa kita disuruh minta? Rupanya rahasia dari itu, selawat bukan untuk Nabi. Manfaatnya bukan untuk Nabi, untuk kita. Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat untuknya satu kali, Allah berselawat untuk yang berselawat tadi, umat-umat tadi, 10 rahmat diturunkan. Bukan untuk Nabi. Nabi sudah aman, sudah sejahtera, sudah selamat. Untuk kita. Sallallahu ala Muhammad,
satu salawat 10 rahmat. Maka jangan pelit-pelit bersolawat. Orang yang paling pelit disebut Nabi Muhammad enggan bersolawat untuknya. Satu salawat turun 10 rahmat. Bisa sambil duduk, sambil jalan, dalam diem kita salawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Akrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum salatan. Di antara kalian yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak salawatnya. Kembali tadi. Jadi telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian manusia juga, seperti kita makan, minum, tidur. Artinya bisa menjadi contoh dan teladan. Memang beliau teladan yang terbaik. Azizun alaihi ma'anitum, sangat berat terasa baginya yang menimpa kalian. Jadi Nabi itu sedih kalau melihat umatnya itu tersiksa. Nabi sedih ketika umatnya ini dia disiksa, diazab. Maka beliau tidak bisa menahan bagaimana melihat orang kafir itu diazab. Hampir-hampir Nabi binasa. Kan Nabi kan mendapatkan, kalau dalam bahasa kita, kasyaf, bisa melihat akhirat, bisa melihat di surga, sudah ditunjukkan itu neraka. Nabi nggak mau melihat begitu itu, maka nggak rela ada satu umatnya masuk neraka. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Hampir-hampir engkau binasa Muhammad, memikirkan umat yang tidak beriman. Hanya nggak beriman umat, yang diadab umat. Kok beliau yang binasa? Karena saking memikirkan umat. Harisun alaikum. Jadi kalau secara zahir begini, ya Nabi nggak mau ada sahabat yang tercederai dalam perang, tidak mau ada sahabat yang terpisah dengan keluarganya. Tetapi itu harus dilakukan karena untuk mendidik umat supaya hidayah ini menyebar ke seluruh umat. Ya samalah, kita kan nggak ingin pisah sama keluarga, sama anak-anak, tapi kan dia harus sekolah, dia harus pesantren. Seorang ibu kadang-kadang menangis berpisah dengan anaknya, tapi dia harus menghafal Quran, menyelesaikan. Alhamdulillah, tahadus bin nikmat, 2 putri saya sudah selesai menghatamkan 30 juz, yang umurnya 14 sampai 15 tahun. Jadi itu bagian waktu berpisah. Memang nangis Umi dulu di pesantren 3 tahun sebelumnya gitu. Tapi ini harus dilakukan. Sama anak yang kecil ini dipisah lagi, dia nangis di pesantren. Ya harus dilakukan. Kalau enggak di rumah cuma main HP gitu, nggak jadi apa-apa. Tiap hari main app, berantem sama uminya. Lebih baik menangis karena dia menghafal Al-Quran daripada menangis rebutan HP gitu. Sama, itu harus dilakukan. Nah Nabi itu juga nggak mau ada umatnya sengsara, sedih, terpisah dengan keluarganya. Kan dulu ada yang mati syahid, nggak mau. Harisun alaihi ma'anitum, yang menimpa kalian, Nabi nggak mau. Termasuk yang urusan neraka itu, nggak mau ada satu pun yang masuk neraka gitu. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman Nabi sangat belas kasihan. Rauf, ini sebagai penutupnya. Ini bagaimana raufnya Rasulullah. Ketika Nabi Nuh melihat umatnya menyakitinya, mendoliminya, melemparin beliau dengan batu, dengan kotoran, mengusirnya, Nabi Nuh akhirnya berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Rabb, jangan kau biarkan tuh orang-orang kafir, biarlah mereka semua binasa. Jangan kau biarkan satu rumah pun. Kalau engkau biarkan, mereka hanya menzalimimu, hanya berkufur kepadamu, hanya fajir kepadamu, hanya melahirkan anak-anak yang fajir dan kafir. Itu doa Nabi Nuh. Akhirnya turun banjir bah. Tapi Nabi Muhammad, jangankan itu beliau berdoa, ditawari terhadap 3 suku Taif yang menyakitinya, melemparinya batu dan kotoran sehingga darah di kepala berkumpul dengan darah di kaki, di sendalnya.
Beliau ditawarin, lau syi'ta la rafa'tul ahsabain, kalau engkau mau biarlah ku angkat dua bukit yang besar, biarlah ku binasakan mereka yang telah mengusirmu, menyakitimu dan mendolimimu. La ya malakul jibal, jangan kau lakukan hai malaikat penunggu gunung ini. Bersama Jibril datang menawarkan untuk membinasakan mereka. La, jangan kau lakukan. Arju ayyahrujallah min aslabihim may ya'budullah wala yusriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kalau sekarang yang hidup ini semuanya kafir, aku berharap anak cucunya nanti beriman. Kalau sekarang mereka semuanya menyakiti aku berharap mereka akan beriman kepada aku. Ada anak cucunya nanti. Dan akhirnya penduduk Taif sekarang pada beriman. 20 tahun kemudian, setelah dakwah di Makkah, di Madinah, dengan kekuatan yang besar mereka berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Doa Nabi, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ketika disakiti tadi, ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Bedakan dengan doa Nabi Nuh tadi yang minta untuk dibinasakan umatnya kafir. Nabi Muhammad minta supaya mereka dirahmati, dapat hidayah. Itulah raufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Nabi berharap semuanya kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya, kita selamat di dunia wal akhirah. Amin. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Roh, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Karuniakan pada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah. Ya Allah, berikan istiqomah dalam ibadah hingga akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Kedua orang tua kami husnul khatimah. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya, maafkan semua kesalahannya, ampuni semua dosa-dosanya, jadikan kuburnya sekeping dari taman surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.